Singasari. Singasari adalah kerajaan yang terkenal akan kekuatannya dan kemakmurannya. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Erlangga yang terkenal dengan kekuatan dan kekayaan. Namun, di satu waktu ketika Singasari sedang dalam krisis kekurangan pasukan, Tunggul Ametung yang saat itu menjabat sebagai pemerintah mendapat kabar bahwa Singasari akan diserang oleh kerajaan lain dalam waktu dekat. Dari Paradis akan datang untuk menyerang Singasari. Apa? Benar yang mulia, mereka ingin membalas serangan kita kemarin. Kita kekurangan anggota, ditambah lagi kita tidak punya panglima untuk memimpin perang. Yang mulia, jika yang mulia Erlangga mengizinkan, izinkan saya untuk mencari panglima itu. Pergilah dan cari panglima itu. Segera, anak Ayo, kamu habis nyopet ya? Tenang, saya gak ngejar kok. pemuda tersebut bernama Ken Arok. Ia merupakan pemuda yang diasuh oleh seorang laki karena ibunya menelantarkannya. Ken Arok yang tinggal dengan bebas membuatnya harus tumbuh besar mengikuti keadaan lingkungannya. Daripada kamu nyopet, mending kamu ikut saya. Kemana? Dugem. Ya kerja lah. Nggak mau ah, gajinya kecil. Ampret, setau aja. Nih ya, dengerin. Pemerintah tuh saat ini lagi nyari orang buat jadi panglima. Kalau kamu mau, bayar kamu bahkan lebih tinggi daripada saya. Yang benar mas. Ya iya. Ditambah kalau dilihat ya, badan kamu ini bagus juga ya. Maaf, tapi saya masih suka perempuan. Ampret, dikira aku ini homo apa? Ya abisnya. Ya wes, jadi kamu mau ikut saya apa enggak? Ya udah mas, saya ikut. Wes, berangkat sekarang. Pada akhirnya, Jaya berhasil membujuk pemuda itu dan bergegas pergi menuju istana. Siapa laki-laki itu? Dia Ken Arok dulu. Dia dari pedesaan Kumuh. Kamu yang membawanya ke sini? Bukan guru, Jaya yang membawanya. Cukup. Untuk sementara, kalian meluangkan waktu untuk beristirahat. Karena kita tidak tahu kapan orang-orang Paradis itu akan menyerang Tumakong. Jadi simpan tenaga kalian, namun jangan sampai kemampuan kalian menumpul. Kamu Ken Arok betul? Betul guru. Kamu akan saya tunjuk sebagai panglima perang. Dari kemampuan kamu, saya yakin kamulah yang akan memimpin pasukan di garda depan. Baik guru. Berkat kepercayaan yang ditunjukkan padanya, Aman cek teman aku. dengan kemampuannya, Ken Arok beserta pasukannya berhasil menentukan pasukan Paradis dan menyatakan kemenangannya untuk Singasari. Saat memasuki istana, seluruh perhatian orang-orang di sana tertuju pada Ken Arok. Meskipun
pun tumbuh dan berkembang. Siapa kamu sebenarnya? Dan dari mana kamu berasal? Saya hanya pemuda dengan latar belakang yang tidak jelas. Berasal dari pedesaan kecil yang hanya ditinggali oleh rakyat dengan kasta terendah di negeri. Kenapa Yang Mulia Erlang penasaran dengan hal itu? Hanya saja saya paham betul bagaimana orang-orang seperti kamu. Orang-orang seperti kamu ini pasti memiliki maksud dan tujuan tersendiri, bukan begitu? Seperti yang saya harapkan dari pemimpin Cinggasan. Benar Yang Mulia Erlangga. Saya datang ke sini memang dengan maksud, dengan tujuan tertentu yang tidak bisa saya utarakan pada orang lain. Saya menghargai kamu, tapi lebih baik kamu menghentikan niat dan tujuanmu itu jika itu memunculkan kerugian di kerajaan ini. Niat dan tujuan saya ini tidak seperti Yang Mulia pikirkan. Ini adalah urusan pribadi saya. Begitu ya? Baiklah, saya harap apa yang saya pikirkan tidak akan terjadi. Mendengar ucapannya, Tunggul Ametung hanya bisa mengiringi. Seiring berjalannya waktu, Ken Arok semakin menunjukkan eksistensinya di kerajaan. Arok sedang ditugaskan untuk mengawasi istana selagi Erlangga pergi untuk melakukan pertemuan di luar daerah Tunggapo. Saat itu, ia mendapati para pelayan yang sedang berkerumun di sekitar istri Tunggul Ametung, Ken Dedes. Ken Arok terpesona melihat sosok Ken Dedes yang memukau. Itu adalah pertama kalinya ia melihat rupa dari istri pemimpin Singasari. Wajah Ken Dedes yang mempesona mampu membuat lelaki manapun mabuk dibuatnya. Beliau istri Erlangga. Iyo, cantik kan? Rupanya yang seperti Dewi memang cocok menyandang nama istri Erlangga. Tidak. Tidak cocok dengan Yang Mulia Erlangga. Ah, maksudmu apa? Erlangga harus menurunkan standarnya. Beliau tidak pantas untuk Erlangga yang seperti itu. Memangnya Erlangga di matamu seperti apa? Dan Arok hanya terdiam mendengar ucapan itu. Tapi seenggaknya posisi kamu lebih tinggi dari prajurit biasa. Gak ada bedanya sama prajurit biasa. Cuma tugasnya lebih besar saja. Omong-omong, Mbah, saya jatuh hati sama istrinya Erlangga. Sembarangan aja kamu. Beneran, Mbah, dia cantik banget. Ya gak mungkin Erlangga sampai lala culik dia kalau gak cantik. Apa? Kamu udah tahu toh, Ken Dedes itu dipaksa menikah sama Erlangga. Dari sekian banyak pemuda yang nakal sama dia, cuma Tunggul Ametung saja yang berani sampai nyulik dan bawa kabur dia. Apa saya juga harus gitu ya? Ngomong-ngomong, apa tujuan kamu di sana? Terlalu jelas ya, Mbah. Ya, orang sebrengsek kamu ngapain repot-repot jadi tumbal kerajaan? Saya nggak suka cara Tunggul Ametung memimpin kekuasaan. Jadi, saya akan menyatukan dia dan merebut tahta. Jangan gegabah kamu dok, Tunggul Ametung itu bukan orang sembarangan. Saya serius, Mbah. Karakmu dok, karakmu banyak ngayal hidup mikir. Perkataan Legawe membuat Ken Arok berpikir, apakah ia juga harus sama seperti yang dilakukan Erlangga pada perhatikan luka di sekujur pun memerintahkan pelayannya untuk mengambilkan kotak obat miliknya. Tolong ambilkan peti obat di kamarku. Panglima, Tuan Panglima, benar? Oh, Nyonya. Suatu kehormatan bagi saya bisa melihatnya secara langsung. Ada gerangan apa sampai Nyonya repot-repot menghampiri saya? Izinkan saya mengobati luka-luka itu. Jangan, Nyonya. Luka ini terlalu kotor untuk disentuh oleh tangan Nyonya. Saya memaksa. Baiklah, kalau Nyonya bilang begitu.
Nyonya terlalu baik. Dulu, saya ingin sekali menjadi seorang tabib yang mengobati orang lain di kala sakit. Namun, keinginan itu harus sirna begitu saja. Apakah karena Anda dinikahi secara paksa? Apa maksudmu? Saya salah. Apakah Nyonya benar-benar bahagia atas pernikahannya? Tidak usah menebak-nebak dan mencampuri urusan rumah tangga saya. Saya sudah sangat bahagia dengan apa yang saya dapatkan saat ini. Dan mohon untuk Tuan Panglima tidak perlu mengatakan hal yang seperti itu lagi. Tapi saya tidak berpikir begitu. Jika Nyonya bersedia, saya bisa membawanya pergi dari istana ini. Saya anggap itu pelecehan. Esok harinya, Tidak perlu memasang wajah kesal seperti itu. Saya hanya main-main. Kamu bersenang-senang dengan candaanmu itu? Oh, apakah Nyonya benar-benar berharap saya serius mengajak Nyonya pergi dari istana ini? tidak, terima kasih. Berani sekali dia berbicara dengan nyonya. Kalau ada yang mulia Erlangga, dia tidak akan berani menatap wajah nyonya seperti itu. Iya, kelihatan banget ganjinya. Pakai godain nyonya segala. Kayak gak punya malu apa? Oh, Ada apa Nyonya? jangan sentuh saya. Urus saja urusanmu sendiri. Tapi urusan saya saat ini adalah Nyonya. Nyonya, Kalian boleh pergi. Dengar, tolong Panglima tidak usah berlagak peduli pada saya. Itu membuat saya merasa risih. Boleh saya meminta? Tidak, Kalau begitu, temui saya di taman malam ini. Saya yakin Nyonya akan datang dan menemui saya. Saya akan menunggu. jangan terlalu percaya diri Panglima. Saya tidak mau datang. Malam hari pun tiba. Pada akhirnya, Ken Dedes menemui Ken Arok karena tertelan rasa penasarannya saat Ken Arok sedang berdiri sambil menatap langit malam. Ia pun menghampiri Ken Arok. Oh, Nyonya akhirnya memutuskan untuk datang. Pasti butuh waktu seharian untuk memikirkan saya. Tutup mulutmu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Nyonya terlalu terburu-buru. Saya tidak punya waktu. Baiklah kalau begitu, saya akan menjatuhkan pembulang itu. Setelah saya berhasil, ikutlah dengan saya. Ini benar-benar membuang waktu. Lebih baik saya pergi saja. Apakah saya tidak punya kesempatan? Saya yakin bahwa Nyonya sebenarnya tidak terlalu membenci saya. Hanya saja Nyonya tidak mau mengakui fakta bahwa Nyonya tidak mencintai Erlangga. Tidak, Panglima salah. Saya bahkan saat ini tengah mengandung anak yang mulia karena saya mencintai beliau. Apa? Cukup? Mending kita nggak usah ajak si Hemi ke ulang tahunku. Jangan, bapaknya kan pemabok. Pemabok itu kan kata Ustadz temennya setan. Jadi dia itu anak temennya setan. Lu jangan kayak gede. Ya Fani, ada apa? Apa kabarmu? Tunggu ganteng mulut lu. Kau berani sama gue. Awas lu kalau berani sama gue. Tampol lu mulut lu. Kamu sini mau apa? Menjual kue. Kue. Siapa yang mau kue? Lu tuh kalau mau iseng-iseng gue tuh jangan kayak gini. Ya. Aduh Fani. Bikin gue tensi deh lu. Gue tampol lu. Sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Bener lu. Menjadi jagoan lu. Kamu itu orang
saya habis dari itu Pak Kakanda. Gitu ya. Begini, saya tidak mentoleransi sedikit pun pengkhianatan. Pasti capek. Ayo kita istirahat. Mulia. Maksud Anda Ken Arok yang mulia? Ya, orang itu kemana dia? Kami juga tidak tahu pasti yang mulia, namun kudu bilang dia pergi ke kampung halamannya. Meninggalkan istana. Katakan pada si kudu itu untuk pergi mencari dan bawa laki-laki itu ke hadapanku. Mana berani? Ya udah. Ya udah.
Anteng amat kamu Jai. Ya iyalah, ini keris kesayangan. Allah, paling ngutang kan dari dukun. Mana ada keris bisa diutang? Keris ini warisan dari kakek buyut saya, keris sakral ini. Ada setannya. Ada. Ini di Ghost with Bell Head. Emangnya boneka Annabelle? Dah, Mau kemana Dar? mau nyamperin Eris. Heleh. Tadi ada di sini. Sementara itu di dalam namun tak disangka-sangka Ken Arok yang dicari-cari sosoknya tiba-tiba muncul tanpa diketahui oleh seorang pun. Sambil membawa keris Empu Gandring milik Jaya di tangannya, ia melangkah dan melangkah mendekati Tunggul Ametung yang sedang tertidur. Apa yang kamu lakukan? Jangan banyak bicara, atau kau tidak akan bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Oh, keparat. Sudah kuduga kau ingin menghancurkan Singgasari. Tenang, serahkan saja Singgasari padaku. Kata-kata itu menjadi kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Tunggul Ametung untuk yang terakhir kalinya. Kakanda, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Astaga, Yang Mulia, apa ini? Nuris, kenapa benda ini ada di sini? Itu punya kamu kan Jai? Lah iya. Sudah jelas siapa pelakunya. Bukan saya guru. Kurang baik apa Erlangga pada kamu Jai? Bukan saya Dharma. Cukup, bawa dia ke menjara bawah tanah. Jaya terpojokkan dan tak bisa lagi membela dirinya. Ditambah, keris Empu Gandring miliknya ada di tempat kejadian tersebut dan tak bisa membela diri. Dan saat itulah kesempatan Ken Arok merebut tahta pun tiba. Sebelumnya, Kudu dianggap sebagai orang yang tepat untuk menggantikan Tunggul Ametung. Namun, ia tak sanggup karena usianya sudah cukup tua. Ken Arok pun diangkat oleh Kudu sebagai pemimpin Singgasari. Pada awalnya, hak itu tidak terlalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena setelah ia berkuasa, ia mengubah sistem pemerintahan di Singasari yang tadinya kerajaan yang dipimpin oleh seorang Erlangga menjadi kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Dan ia juga menetapkan dirinya sebagai raja tersebut. Pada awalnya, rakyat tidak menyukai perubahan ini. Namun, semakin lama, keadaan Singasari di bawah kepemimpinan Ken Arok perlahan mulai berkembang, bahkan lebih baik daripada saat Tunggul Ametung memimpin. Tidak cukup dengan merampas kekuasaan Tunggul Ametung, ia bahkan merampas istrinya yang saat itu tengah mengandung. Ken Dedes hanya bisa pasrah karena memikirkan bagaimana nasib anaknya nanti. Justru, masyarakat menganggap Ken Arok adalah pahlawan. Karena tidak hanya menyelamatkan kerajaan dan rakyat dari kehancuran, ia juga mau menggantikan Tunggul Ametung sebagai sosok ayah dari anak yang tengah dikandung Ken Dedes. 20 tahun kemudian, anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu pun beranjak dewasa. Anak tersebut diberi nama Anaspati. Anaspati yang tumbuh tanpa mengetahui fakta bahwa sebenarnya Ken Arok bukanlah ayah kandungnya.
Anaspati yang semakin beranjak dewasa semakin sering membantah Ken Arok. Hingga pertengkaran antara mereka sering terjadi dan membuat Anaspati tidak menyukai sosok ayahnya itu. Anaspati, dasar anak tidak tahu diri. Sudah tua juga, kok marah-marah? Aku tidak akan marah-marah kalau kamu tidak membuat keributan. Ada apa yang mulia Raja? Anak ini, dia masih saja membuat kekacauan di luar istana. Dia bahkan masih sering bermain dengan anak-anak berandal itu. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Apa sih? Gitu doang? Kurang ajar, pergi dan renungi kesalahanmu. Jadi Anaspati itu bukan anak kandung Ken Arok? Bukan, Raden itu anaknya Tunggul Amatung, suaminya Ken Dedes sebelum ia menikah dengan Ken Arok. Kok bisa? Soalnya Nyonya dalam keadaan mengandung saat mendiang Erlangga tewas dibunuh. Dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Katanya sih mantan pengawalnya. Sekarang dia sudah diasingkan ke pulau terpencil. Bahkan keris yang dipakai untuk membunuh Erlangga masih disimpan di gudang. Menurutku, Ken Aroklah yang sudah membunuh Erlangga. Mungkin dia begitu karena ingin merebut Nyonya Ken Dedes. Iya sih, dari cara dia menangkap Nyonya saat masih menjadi istri Erlangga saja sudah mencurigakan. Nah kan, ditambah setelah ia menjabat, ia merombak habis-habisan sistem kerajaan ini. Apa nggak aneh dia begitu? Iya juga ya. Percakapan para pelayan itu pun membuat Anaspati berpikir. Apa iya? Sudah kuduga. Ternyata ia bukan ayahku. Pantesan aja muka kita nggak mirip. Masih gantengan aku.
keris Empu Gandring? Tahu, keris yang pernah dipakai orang untuk membunuh Tunggul Ametung kan? Iya. Di mana keris itu sekarang? Keris itu sudah saya simpan. Bolehkah saya memintanya? Untuk apa? Saya sedang tertarik pada keris. Wah, bagus tuh. Kalau Raden tidak ahli menggunakan panah, mungkin Raden ahli menggunakan keris. Baiklah, nanti akan saya berikan. Malam harinya, Anaspati menelusuri lorong istana dengan membawa keris pemberian Dharma. Tanpa disengaja, ia melihat Ken Arok yang tengah bersikap kasar pada ibunya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kau selalu mengabaikan perintahku. Dan lagi-lagi, kamu bahkan tidak bisa melakukan apa yang aku perintahkan. Maafkan saya yang mulia. Hal ini memunculkan emosi Anaspati dan membuatnya menghampiri Ken Arok dan ibunya. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Aku suaminya. Aku berhak menghukumnya. Menghukumnya? Kamu tidak berhak menghukumnya. Memangnya apa yang sudah ibu lakukan sampai-sampai ia harus diperlakukan seperti ini? Jangan ikut campur. Anaspati, pergilah. Aku tidak bisa membiarkan laki-laki brengsek ini. Apa? Laki-laki brengsek katamu? Berani sekali kamu bilang begitu pada ayahmu. Ayah? Cukup Anaspati. Tidak ibu, laki-laki ini memang brengsek. Dialah yang sudah merencanakan dan membunuh ayahku Tunggul Ametung. Aku memang bukan ayah kandungmu, tapi aku tidak pernah. Benda apa itu? Kenapa? Tidak asing dengan benda ini? Buang benda itu sekarang. Oh, tentu. Akan saya buang benda ini begitu saya sudah menggunakannya. Menggunakannya? Untuk apa? Seperti ini. Cukup Anaspati. Kau tidak lebih dari sekedar orang asing yang menyusup ke keluarga kami. Kau tidak akan bisa merebut kekuasaan yang sudah aku miliki. Bahkan di akhir yang kau pikirkan bukan hidupmu, tapi kekuasaanmu. Apa yang kamu harapkan dari kekuasaan itu? Anak manja sepertimu tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan. Jika aku jadi kau, mungkin aku akan malu. Karena inilah yang pantas kau dapatkan di dunia. Kau tidak akan pernah bisa memimpin Tungapel seperti diriku. Ken Arok pun tewas di tangan Anaspati dengan keris Empu Gandring yang dulu ia pakai untuk membunuh Tunggul Ametung.